silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliter dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Abah Kemot dan Bang Botak dalam kategori acara Misoler. Apa mau Botak Misoler? Mitra Sobat Liweter. Salah satu kebetulan kita telah sampai di lapak ataupun paguyuban tanaman hias Sukamantri, yang mana paguyuban ini dinaungi atau kerjasama Fakultas Pertanian ya, IPB University. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung nih kita coba cekidot tanya-tanya kepada pemilik atau owner paguyuban ini. Assalamualaikum, punten. Maaf mengganggu ini. Assalamualaikum. Aduh. Nah, ini salah satu pemilik atau owner dari paguyuban tanaman hias yang binaan dari Fakultas Pertanian IPB University tadi. Kita akan coba tanya-tanya kepada beliau. Baik Pak, selamat sore Pak. Sore. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Mis. Pak Mis ya, saya Pak Kemot Pak dari Liweter. Nah Pak, gini Pak, saya mau tanya sedikit terkait histori ataupun sejarah berdirinya paguyuban ini. Kan nggak mungkin tiba-tiba jadi sebanyak ini ya. Dari bawah saya lihat tadi banyak nama-nama gitu. Si A, Nurseri, si B, C, D. Nah salah satu kebetulan saya mampir di sini. Salah satu nama Bapak tadi, nama paguyuban apa tadi Pak? Nama Pak. Kalau saya ini Maura Flora ya. Maura Flora ya. Jadi, Nah, satu lapak itu kan masih beda-beda nama kalau sekarang. Oh. Kalau dulu kan belum dibentuk belum tuh. dibentuk. Karena sekarang udah dibentuk, jadi diharuskan setiap lapak itu dikasih nama. Ada nama. Jadi punya ciri khas. Oh, saya kemarin belanja di Maura Floris. Oh. Saya kemarin di Rizky Floris kayak gitu. Oh gitu. Baik. Nah kalau cerita secara umum ya Pak ya, mengenai sejarah awalnya gimana sih sampai ada paguyuban ini, dan gimana ceritanya IPB bisa ikut support di sini, memfasilitasi lah katakan lama ini. Gimana ceritanya Pak awalnya, gimana? Dari tahun berapa tuh mulai Pak? Kalau warga mengelola lahan di sini sih emang udah lama, mungkin ya mungkin 10 atau 15 tahun sih udah sebagian warga udah ada yang garap di sini. Cuman jadi tumpang sari kalau kata orang Sunda mah. Gitu. Misalkan iseng-iseng nanam singkong. Sorry potong. Ini tanah tuh sebenarnya secara kepemilikan punya IPB. IPB. Oh begitu. IPB. Nah itu Mang Sari terus lanjut. Tumpang sari bisa kayak nanam singkong apa segala macam. Cuman dari dulu emang sebagian ada salah satu misalkan cuma 1-2 orang yang nanam. Dulu itu ciri khas Bogor itu suplir. Suplir. Ada salah satu Suplir. 1-2 saung. Tahu bikin suplir tuh. Suplir apa suplir? Suplir. Nah pemirsa, Soliter tahu suplir? Suplir Suplir tuh. itu kayak tanaman. Ciri khas tuh, ciri khasnya. Ciri khas Bogor. Pokoknya kemana-mana itu kalau nyari suplir itu pasti di Bogor. Nah itu udah ciri khas. Nah, semakin perjalanan kesini ya mungkin semakin banyak yang peminat kembang juga suplir. Terus yang buka-buka lapak di Jakarta juga banyak. Adalah salah satu yang mungkin nambah varian lain, jenis lain. Mau bikin lagi. Jadi tidak hanya suplir aja untuk nambah. Jadi setiap jenis tanaman beli dari sana kita perbanyak di sini. Jadi intinya di wilayah kita ini sekarang udah terkenalnya sebagai produk kayak hasil lah. dibilang tani itu apa ya? Sentra pusat ya. Pusat tanaman hias tuh di sini. Di sini. Ngomong-ngomong kita belum jelasin ini alamatnya di mana, Pak? Tempat desa apa nih Pak tadi, Pak? Kalau Pasir. di sini tuh Kampung Pasir Tengah, desanya Desa Sukaharja. Nah, Soliter dimanapun Anda berada, ingat nih kalau Anda mau hunting atau mencari jenis tanaman apapun, monggo mampir ke Kampung Pasir Tengah ya, Desa Sukaharja. Desa Sukaharja. Kecamatannya Cijuruk. Nah, Anda boleh milih dari ujung ke ujung itu, radius dari pinggir jalan 30 meter ke belakang itu pasti mereka banyak nursery. Nah, kebetulan memang hari ini tadi seperti dibilang mampir di belopaknya Bapak Mis ini ya kan. Gimana lanjutin Pak Mis ceritanya? Setelah tadi suplir, terus lanjut nambah, terus gimana? Sampai terbentuk paguyuban dan sampai di liga formal lah diketahui sama IPB, gimana ceritanya? Setelah perjalanannya saking sekarang kan mungkin untuk depannya udah hampir mayoritas udah sama tanaman semua. Bikinlah kita rembukan. Sekarang karena diketuai sama yang namanya Pak Dudi. Oh, Pak Dudi. Pak Dudi. Beliau salah satu pemilik. Imadudin. Pak Imadudin. Sama, dia juga kayak saya nih. Seperti ini. Dia apa enggak sih, udah sekarang gini. Supaya kita lebih enak, biar diakui sama pihak IPB, biar kita dilegalkan sama pihak IPB, kita bikin paguyuban. Kalau untuk pengajuan satu persatu kan susah. Betul. Bikinlah paguyuban. Paguyuban itu kan kalau kelompok mungkin minimal cuma 10 sampai 20 orang. Betul. Nama kelompok. Tapi kalau paguyuban itu lebih cakupannya lebih banyak. Lebih luas.
kebetulan emang di wilayah sini kurang lebih sekitar 150 kurang owner lebih ya, lah yang pokoknya punya ya. lapak seperti Bapak Ya, ini. ya, itu begitu. dari mulai ujung sampai ujung itu kurang lebih segitu. Dibikinlah paguyuban Begitu. tanaman hias Sukamantri dibilangnya. Sukamantri. Iya, Karena iya. kita diamnya di Sukamantri. Sukamantri, terus lahannya yang IPB ini. Yang IPB punya. Setelah perjalanan mungkin dari pihak rekan-rekan bikin pengajuan terus ke sana, yang dibantu juga sama pihak desa kecamatan. Tetapi alhamdulillah sekarang nih kita udah dilegalkan gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti dengan maraknya penghobi floris atau tanaman hias terfasilitasi nih. Ya. Gayung bersambut di IPB. Monggo silakan lahan saya pakai, radius 30 meter dari jalan, silakan pakai, digunakan. Nah, sekarang kalau ngomong soal varian nih sudah segini banyak, saya tahu satu-satu bingung nih. Sekarang lagi booming, tren banyak dipesan sama penghobi tanaman hias apa Pak? Jenis apa nih? Dan harganya juga kita kalau ngomong soal yang menengah lah, apa nih? Sebenarnya kalau yang mau banyak kan udah terkenal sekarang kayak janda bolong udah. Janda bolong ya. Jenis alokasia, Alokasia, Syngonium. Syngonium. Sebenarnya sekarang ini alhamdulillah kalau bagi kami apapun juga sekarang laku. Ya, karena ada wadahnya ini. Iya, mulai dari yang harga misalkan 5.000 sampai yang jutaan ibaratnya orang-orang tuh banyak yang nanya Banyak gitu yang Pak. nanya. Cuman minimalnya kalau kita petani-petani kecil yang kita perbanyak itu cuma receh dibilangnya, misalkan kayak tanaman-tanaman apa Pengertian juga ikut receh lah itu, semua. pengertian receh itu tanaman harganya Yang mulai minimal misalkan dari mulai 10.000, 15.000 ya, kalau misalkan udah masuk ke koleksi juga banyak yang nyari. Berarti Cuman satu-satu kita juga tidak menutup kemungkinan dari satu lapak ini pasti ada tanaman yang kita ini kan tuh Jagokan. kita tuh apa kan kayak gitu. punya gundunya berarti gitu banyak istilahnya. Nah, Iya. cuma gini Pak, sekarang nih rata-rata ya Pak, penghasilan omset Bapak lah di paguyuban ini bisa berapa tuh? Omset udah berapa sehari Pak kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau sekarang sih kurang lebih mungkin kalau kita hitung kalau 1 sampai 1,5 sih masuk Sehari tuh? sehari. Bayangkan. Cuman maksudnya itu kan pemasukan plus Iya, keseluruhan lah, keseluruhan kotornya, gitu ya. pengerjaannya kan ya kerja aja Cuman Pak, kerja apa Pak yang 1.500.000 sehari kita yang ngomong nggak gitu. Nah, itu satu ya, dari sejarah itu tadi seperti itu. Jadi alhamdulillah ya paguyuban ini ya. dinaungi oleh IPB, Ya. tepatnya Fakultas Pertanian. Nah, berarti penyuluhan sering ada kemarin? Ada ya. Sebenarnya sekalian aja nih. Kami juga mungkin saya mewakili lah. Banyak Banyak teman-teman ya. terima kasih juga ke pihak IPB gitu ya. Betul. Yang udah memfasilitasi kami bertani di Petani lahannya gitu. mengizinkan lah ya Mengizinkan. dan memfasilitasi segalanya lah ya. Sehingga manfaat yang dirasakan sekarang Benar ya. iya kan? Oh gitu. Ya jadi alhamdulillah katanya ada salah satu ucapan terima kasih dari salah satu pemilik paguyuban tepatnya daerah Sukamantri ya kepada IPB, Pak Rektor dan semua jajaran di sana. Alhamdulillah Pak, manfaatnya terasa banget ini. IPB langsung nih menyentuh ke UMKM katakanlah ke masyarakat kami di sini. Alhamdulillah terasa Pak, sekarang bunga receh pun laku ya Pak ya. Alhamdulillah ini menjadi sumber mata pencaharian kami. Alhamdulillah bravo IPB iya kan. Nggak afdol rasanya kalau tadi cuma duduk sementara mata kita dimanjakan nih dengan kehijau-hijaunya tanaman hias yang wow menggoda ya, menggoda. Ini rekreasi mata kita sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya Pak ya, nggak keberatan. Nah ini jenis apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau itu di sini bilangnya kalatea. Kalatea Ya, namanya. Ini Itu juga salah satu tanaman yang dicari juga. Ini? Kalatea, cuman kalatea kan banyak jenis. ini jenis apa? Kalatea salah satunya nih, satu jenis kalatea. Kalatea itu kan nama kalatea itu berapa puluh jenis namanya. Dari misalkan kayak jenis kalatea silver, black lipstick. Jadi satu jenis itu ada berapa puluh macam. Gitu Luar seperti biasa. misalkan kayak philodendron. Philodendron. Depannya philodendron, belakangnya itu kan banyak nama. Philodendron misalkan draklon, Misperokosum, Wih. segala macam pokoknya jenis itu. Luar biasa. Pamis luar biasa produk Kayak ini luar nih. biasa nih. Ini apa lagi nih Pak? Silver sword. Silver Ini kan sword. ini SWOT jenis- bukan polisi luar negeri bukan ya? Ini salah satu jenis philo juga. Pilo ya. Ini juga jenis philo juga Jenis sama, philo, ini nih. draklor juga. Wah, banyak juga Kalau koleksinya ya. yang merah-merah itu kan jenis aglo tuh. Oh ini aglo Nah, ya. yang mungkin Aglo tuh aglonema. Aglonema. Cuma aglonema di belakangnya jenisnya ya, gitu ya. benar. Seperti Jadi ini kan ini aglonema. Depannya ini suksong jaipong bilangnya. oh suksung jaipong, lari jaipong. Kemangnya bisa Iya. ngajak ipong, Kalau ini soliter. red anja, Red red anja mani. Red anja, tapi aglonema red anja mani. Iya. Jadi nama
ya seperti kita ingat bahwa binomial nomenklatur ya. Saya ingat tuh pelajaran di Bandung dulu. Jadi nama Latin itu nama ganda itu ya seperti itu. Jadi kelas spesiesnya dulu, baru kelasnya, ordo dan sebagainya gitu. Nah, dari sekian, saya bingung nih kalau nama ini Bapak mengoleksi berapa jenis tanaman nih Pak di sini dari berbagai jenis spesies. Sebenarnya kalau kita pelihara di sini jenisnya banyak. Cuman kita juga tidak menutup kemungkinan walaupun kita udah lama main di tanaman, cuman kadang-kadang kalau lagi ngeblank ada miss. Nah. Saking banyaknya. Gini Pak, saya punya saran. Seandainya sekarang kan zaman canggih nih Pak, infomedia. Kita jangan nyimpen memori kita di sini aja. Kita terbatas Pak. Kalau lagi banyak kepusing juga ingat pohon gitu kan. Nah, maksud saya apa salahnya Pak? Bapak dokumentasikan nih di laptop anaknya Bapak di rumah, foto ini jenis ini, nama ini. Terus di sini database-nya ada tuh, lebih enak tuh kayak begitu. Kalau saran saya ya. Nah, terus satu lagi Pak, terkait tadi oke lah. Dengan seiringnya waktu, produk knowledge Bapak juga nambah ya. Pengetahuan Bapak terkait tanaman, cara memelihara dan lain sebagainya, mengembangbiakan. Nah, ada kendala nggak Pak di pengembangbiakan dalam artian memperbanyak jumlah tanaman ini? Nah, kalau sekarang kendala di bahan. Kalau di bahan itu bibit atau induk. Karena apa? Sekarang itu dibilang indukan udah nggak ada indukan tuh bener asli nggak ada induk. Kalau kemarin tuh kayak misalkan kayak kembang-kembang gini tuh indukan tuh kita kan punya khusus. Kita perbanyak ini khusus induk. Kalau sekarang datang pengunjung, apalagi misalkan yang pengunjung itu yang biasa belanja ke kita, duh bang ini sama hot butuh ini. Nama satu sama pelanggan kita nggak bisa ya udahlah bawa aja itu pada induk tuh. Karena induk. Sekarang terbentur tanaman itu sekarang kalau dibilang udah jarang ataupun susah nyari barang, karena susah. Kata kita nggak enak ya, karena pelanggan sekarang lagi lamanya. Nah, ini ada satu pohon kayak dimakan ulet tapi ya, tapi nggak ada uletnya Pak. Ini apa Pak namanya Pak? Ini yang sekarang dibilang janda bolong tuh ini. Oh, bolongnya banyak ya Pak, jandanya banyak. Oh, ini yang lagi booming ya Pak ya. Sekarang nih ini maaf nih kalau boleh tahu perkiraan nih berapa harga nih pasarannya lah ya kalau kita ngomongkan lain-lain ya tiap konsumer. Kalau tergantung kualitasnya. Ini berapa? Kalau kayak gini bisa berapa Pak? Ya mungkin sekitar 75 kalau 75.000 tuh soliter. 75.000 udah punya janda loh di rumah. Janda bolong maksudnya tanaman. Nah, ini kan yang biasaannya. Ada lagi yang bumi-bumi sekarang kayak yang dibilang parigata itu kan nyampe. Parigata tuh yang ada bercak putih ya? Kayak di sini kan kalau yang biasa kan di sininya ada belah hijau, sebelah putih. Itu kan sampai puluhan. Berarti ada kelainan warna di parigata. Berarti kayak gini ke parigata juga. Sama, saya juga ada nih. Satu itu. Saya jadi ingat ya kesinggung Pak parigata saya udah banyak nih Pak nih. Nah, tuh ketawa dia. Mentang-mentang belum ada parigatanya, ubannya. Saya lupa lagi. Ini nih. Nah, gini Pak, kalau soliter nih barangkali kebetulan baru nonton nyari satu jenis pohon katakanlah yang di antara koleksi Bapak mungkin nggak bisa kita sebutkan satu persatu ya, saya lagi nggak dengernya udah bahasa Latin. Nah, bisa pesan kemana Pak nih Pak? Kalau mau pesan nih, katakanlah yang nonton nih, wah Pak Mis lengkap juga nih koleksinya. Kebetulan saya lagi nyari-nyari di online kagak ada nih. Saya mau hubungi siapa nih Pak? Bisa nyediain nggak? Atau mungkin kan Bapak linknya hebat nih? Hebat dalam artian banyak nih linknya. Nah, bisa menghubungi Pak Mis tadi di mana nih? Di nomor mana berapa? Kalau misalkan mau pesan ke saya nih paling kalau pakai nomor telepon bisa pakai nomor telepon. Nanti bisa kalau di Facebook itu kan ada Maura Floris. Oh, di Facebook Maura Floris dan nanti detailnya. Nih, soliter boleh lihat di bawah nanti ada akun Facebooknya berikut nomornya nanti. Kepoin aja. Di Instagram juga ada. Instagram pun ada, nanti ada lengkap detailnya di bawah nanti ada, dihubungi itu aja. Cari bunga apa? Insya Allah Pak Mis sediain deh. Harganya bersaing dah, ya Pak ya. Iya, Insya Allah. Siap. Luar biasa Pak Mis. Saya salut gitu kan dengan produk knowledge atau pengetahuan tugai tanaman hias ini. Ya mungkin lain waktu kita berjumpa lagi, kita ngobrol lebih banyak lagi ya kan. Saya terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjut hunting ke sebelah sana nih. Kayaknya ada silakan. paguyuban di owner juga ya. Makasih Pak Mis. Saya lanjut ya. Silakan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Tadi kita udah ganggu nih Pak Mis. Saya ketemu dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Lukman. Pak Lukman Firdaus. Ya. Salah satu pemilik salah satu anggota paguyuban ini ya. Berarti soliter ini salah satu dari 150 paguyuban petani tanaman hias di Sukamantri. Salah satunya Pak Lukman Firdaus. Kita akan coba tanya kepada beliau. Ya. Ini kan tadi sekilas tentang pilar linet ya.
Nah ini kan bisa subur semangat gitu. Nah mungkin kadang-kadang jadi suatu kendala ya kalau bagi penghobi terutama yang baru atau newbie tanaman hias, kadang beli dari petani tanaman hias bawa ke rumah seminggu atau sebulan lamanya memang bagus ya, tiba-tiba berikutnya daun tumpur ya, atau kuning dan sebagainya ya. Atau bahasa sana itu mereka tetet ya kan. Nah turun layu. Nah sebenarnya seharusnya apa sih yang menjadi penyebab tumpur dan daun dan rusak lah, katakan timbul rusak itu apa sih yang harus perlu dilakukan ketika kita beli dari tanaman apa? Ini ya kan kebanyakan sekarang peminat pemula. Jadi kita sedikit lah ngasih tahu sama mereka. Satu, dalam hal penyiraman. Jangan terlalu basah. Cukuplah seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Karena dia kan kalau sejenis, kita kan pakai 3 jenis media tanam. Di antaranya satu andam. Terus yang kedua bambu kering, daun bambu ya. Daun bambu kering berarti ini Pak. Daun bambu kering ya. Yang ketiga gabah atau sekam ya. Gabah. Horas gabah ya. Kalau andam dia itu cukup seminggu sekali aja cukup penyiraman. Karena apa? Karena dia nyimpan air. Awet dia. Emang kalau dilihat dari atas dia kering. Tapi kalau pas kita lihat ke bawah dia basah. Makanya itu kebanyakan orang yang pemula ketakutan ya daunnya sering kuning gini ataupun daunnya dia tumpur karena terlalu basah lah. Siap. Penyiramannya terlalu sering. Itu menarik untuk dibicarakan, tapi sedikit kita ulas. Ternyata soliter, jangan dikira tanaman sering disiram akan bagus. Justru tadi menurut pemaparan Pak Lukman ini, nah andam ini ataupun pakis ini ternyata dia tuh salah satu spons, katakanlah penyimpan air. Jadi Anda 1 hari pun nggak menyiram sebenarnya masih tersimpan cadangan air buat tanaman seperti itu. Nah itu menarik juga kan untuk kita kasih tahu. Jadi jangan sampai salah perlakuan ya kan. Jangankan sama tanaman, sama orang, sama pasangan kita kalau salah perlakuan akan aneh-aneh kan. Seperti itu. Oke, itu terkait untuk tips ya, sedikit tips buat soliter di rumah yang bermanfaat ya. Insyaallah semoga bermanfaat. Nah jangan lupa biar video kita makin banyak, apalagi nanti boleh mau ngasih masukan, tolong dong diminta untuk lebih kategori lain tanaman. Saya mau ini ada pertanyaan, silahkan boleh di komen aja. Minta mau ini ada pertanyaan terkait dengan cara memelihara tanaman hias gimana nanti ada ahlinya insyaallah. Nanti pertanyaan dari para soliter semua akan kita coba tanya ke praktisinya nih, ahli tanaman hias. Satu lagi boleh ya? Boleh dong. Untuk pemesanan misalkan tanaman hias apa aja gitulah, sejenis tanaman hias bolehlah kita buka media sosial di IG sama Facebook. IG-nya Jahra Floris Bogor, sama Facebook-nya sama Jahra Floris Bogor. Ya. Nanti kalau belum begitu jelas karena kalau cepat omongannya nanti ada di bawah nih. Ya. Coba kontak aja. Jadi ini Jahra ya. Kalau tadi mau sama aja satu paguyuban, tapi sama harga sama. Jelas mau milih yang mana. Ya. Tapi mungkin ada plus-plusnya kalau Bapak ini ada ya sama punya kelebihan masing-masing. Monggo mau pilih mau yang tadi, mau yang mana. Yang jelas ini di bawah naungan Paguyuban Tanaman Hias Sukamantri. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di kategori Misoler Mitra Sobat Leweter, di mana kita akan menampilkan kisi-kisi info dunia usaha. Nah, untuk sahabat Leweter di rumah, silahkan dukung akun channel kami The Leweter, klik button subscriber, share, and like biar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lain yang jauh lebih menarik dan jauh lebih bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kata, Pak Lukman. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa lagi. Nanti kalau ada pemesanan atau nanti ada komen-komen dari soliter di akun kami terkait dengan dunia tanaman hias, akan coba hubungi Bapak. Ditunggu aja. Insya Allah semoga soliter memperoleh manfaat dari yang kita tayangkan berikut ini.